Halo adik-adik pintar, jumpa lagi dengan Pak D. Yusuf yang kali ini akan mengajak kalian belajar tentang hewan-hewan yang masuk ke dalam keluarga reptilia. Hewan pertama adalah kameleon. Di balik gerakan tubuhnya yang sangat lambat, ternyata hewan ini memiliki kemampuan luar biasa untuk bertahan hidup. Yang pertama adalah kemampuan untuk mengubah pola warna pada tubuhnya yang kita sebut dengan apa adik-adik? Ya betul, yaitu mimikri. Dan yang kedua yaitu dia mampu menangkap mangsanya dengan juluran lidahnya yang sangat panjang. Dan di ujung lidahnya itu terdapat alat perekat sehingga mampu menangkap mangsanya dengan baik. Oh iya, ada satu lagi adik-adik, yaitu kemampuan menggerakkan bola matanya sehingga dia mampu melihat kondisi sekeliling, baik depan, samping, atas, bawah maupun belakang. Makanan pokok kameleon adalah serangga dan mereka mampu hidup sampai umur 8 tahun. Selanjutnya ular. Ular dapat dibedakan menjadi dua tipe. Yang pertama adalah tipe ular berbisa. Nah, jenis ini memiliki ciri-ciri kepalanya itu berbentuk segitiga. Kemudian memiliki pupil mata yang berbentuk lonjong, kayak kucing adik-adik. Jadi matanya itu sangat tajam untuk melihat calon mangsanya. Ciri berikutnya memiliki ekor yang berdiri. Nah, seperti itu adik-adik. Wih, ngeri. Ini kalau gigit, wah, manusia bisa langsung meninggal dalam waktu beberapa menit. Selanjutnya tipe ular yang kedua yaitu tipe pembelit. Ular tipe ini tidak memiliki racun adik-adik, tapi kalau mereka membelit mangsanya, tulangnya akan remuk adik-adik, dan itu akan memudahkan untuk menelan mangsanya. Hewan berikutnya, kura-kura. Hewan ini juga bisa dibedakan menjadi dua tipe. Yang pertama, kura-kura darat. Tipe ini menjalankan aktivitas hidupnya di darat ya adik-adik. Jadi mencari makan, kemudian berjemur, jalan-jalan. Nah, semuanya dilakukan di darat. Tipe kedua adalah kura-kura air. Mereka menjalankan aktivitas hidupnya itu di air, tetapi kadang-kadang juga muncul ke daratan. Nah, seperti ini adik-adik. Ini untuk berjemur yang gunanya adalah meningkatkan proses metabolisme di dalam tubuh. Nah, kura-kura air ternyata ada juga yang hidup di laut yang biasa kita sebut dengan penyu. Ukuran dewasa mereka jauh lebih besar, bisa mencapai 1,5 meter panjangnya. Lihat adik-adik, kakinya sudah menjadi sirip. Hewan reptil berikutnya adalah buaya. Berbeda dengan ular pembelit yang memakan mangsanya secara utuh, maka buaya ini akan mencabik-cabik mangsanya untuk dimakan, sehingga mereka memiliki gigi yang sangat kuat untuk merobek-robek mangsanya. Habitat mereka di sungai yang tenang ataupun di perairan air payau. Buaya juga salah satu contoh hewan purba yang masih tersisa sampai sekarang. Berikutnya adalah komodo. Hewan ini adalah hewan eksotik yang bersifat endemik, yaitu hanya terdapat di Indonesia, tepatnya di Pulau Komodo. Di dalam air liurnya terdapat ratusan bakteri yang akan menginfeksi hewan buruan yang sudah digigitnya sehingga mudah untuk ditangkap.
Komodo termasuk hewan kanibal, sehingga komodo kecil yang baru mentas harus sembunyi di atas pohon. Hewan berikutnya adalah iguana. Di balik bentuk tubuhnya yang mengerikan, kayak dinosaurus ya adik-adik, ternyata hewan ini tidak galak adik-adik. Jadi bahkan bisa dipegang-pegang ya tanpa ada resiko tergigit. Dan mereka bersifat herbivora, jadi makanannya daun-daunan ya adik-adik, bisa selada, kangkung, dan lain-lain. Aktivitas wajib yang harus mereka lalui setiap hari yaitu berjemur di sinar matahari pagi. Itu sangat baik bagi mereka karena akan meningkatkan proses metabolisme tubuh. Hewan reptilia terakhir yaitu gecko. Keistimewaan hewan ini adalah pada telapak tangannya terdapat rambut-rambut halus yang jumlahnya miliaran. Nah, seperti itu adik-adik, yang mampu untuk merekatkan tubuhnya pada suatu bidang. Namun walaupun hewan ini memiliki pola warna yang menarik serta lucu, tapi tidak recommended ya untuk hewan peliharaan anak kecil karena hewan ini suka menggigit adik-adik. Oke adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Besok kita akan ketemu lagi dengan hewan yang berbeda. Dadah.